Yang A. Pengertian membaca dan menulis permulaan. Menurut Mulyati Yeti pada tahun 2011 mengemukakan bahwa membaca menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada anak-anak mulai masuki bangku sekolah, yang mana kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan kepada kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang beserta tulisan menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Lalu dengan perlahan, anak akan digiring pada kemampuan menggunakan gagasan, pikiran, dan perasaan ke dalam bentuk bahasa tulisan melalui lambang-lambang tulisan yang sudah dikuasainya. Baiklah, yang B, tujuan pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Yang pertama, membaca permulaan. Pada kompetensi aspek membaca di kelas rendah atau sekolah dasar mencakup 4 macam, yaitu yang pertama, membiasakan sikap membaca yang benar, yaitu membaca dengan sesuai dengan kaidah-kaidah berbahasa Indonesia. Yang kedua, membaca nyaring, maksudnya membaca dengan suara yang keras atau jelas. Yang ketiga, membaca bersuara, maksudnya dalam membaca siswa dilatih untuk tidak gugup sehingga dia membaca dengan lancar. Yang keempat, membacakan penggalan cerita, maksudnya setiap kata demi kata itu harus jelas intonasinya. Kedua, menulis permulaan. Pada kompetensi menulis permulaan untuk sekolah dasar itu mencakup 7 kategori yang harus dimiliki setiap siswa. Yang pertama, membiasakan sikap menulis yang benar, seperti memegang dan menggunakan alat tulis. Yang kedua, menjiplak dan menebalkan setiap kata demi kata. Lalu yang ketiga, dari apa yang telah dijiplaknya, siswa disuruh untuk menyalin. Yang keempat, menulis permulaan. Lalu yang kelima, menulis beberapa kalimat dengan huruf sambung. Yang keenam, menulis kalimat yang didiktekan guru. Jadi setiap apa yang dikatakan oleh guru, siswa disuruh untuk menyalin atau mencatatnya kembali. Yang ketujuh, menulis dengan huruf sambung. Saya Surfiana Malianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Wewen. Jadi sekarang kita akan membahas tentang metode membaca dan menulis permulaan. Metode membaca dan menulis permulaan ini ada 6. Yang pertama adalah metode eja. Jadi metode eja ini pembelajar membaca dan menulis permulaan. Dengan metode ini memulai pengajaran dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Contohnya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya ada metode bunyi. Metode bunyi merupakan bagian dari metode eja. Hanya saja dalam pelaksanaan metode bunyi melalui proses latihan dan tubian. Contoh metode bunyi, huruf ini dilafalkan B dan ini dilafalkan D. Dan yang ketiga ada metode suku kata. Metode suku kata biasa disebut juga dengan metode silabel. Proses pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti B dan A dibaca ba, B dan I, bi, B dan U, bu, B dan E, di be. Lalu kemudian dirangkaikan menjadi kata-kata seperti BA, ba, CA, ca, menjadi baca, dan seterusnya. Dan yang keempat ada metode kata. Proses pembelajaran MMP diawali dengan pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini kemudian dijadikan lembaga sebagai dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf. Artinya, kata yang dimaksud diuraikan menjadi suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya, dilakukan proses perangkaian huruf menjadi suku kata dan suku kata menjadi kata. Dan yang kelima ada metode global. Sebagian orang mengistilahkan metode ini sebagai metode kalimat. Dikatakan demikian karena alur proses pembelajaran MMP yang diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. Untuk membantu pengenalan kalimat yang dimaksud, biasanya digunakan gambar. Di bawah gambar yang dimaksud, dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira merujuk pada makna gambar tersebut. Contohnya, jika kalimat yang diperkenalkan bunyi ini Gita, maka gambar yang cocok untuk menyertai kalimat itu adalah gambar seorang anak perempuan.
Nah, yang terakhir ada metode SAS atau Structural Analytic Synthetic. Jadi, ini salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Pembelajaran MMP dengan metode ini mengawali pembelajaran dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat secara utuh. Nah, selanjutnya ada rancangan pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Perencanaan pembelajaran membaca dan menulis permulaan ini ada 6. Yang pertama, menetapkan tema dan subtema dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, menyiapkan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, menyusun skenario pembelajaran. Dan yang terakhir, menyusun instrumen pembelajaran berupa soal-soal tes, lembar observasi, aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas guru, dan lembaran catatan lapangan. Saya Sri Ayuni akan melanjutkan penjelasan dari Surfiana, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran membaca menulis permulaan. Yaitu yang pertama, langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan. Yaitu ada 4. Yang pertama, lafal atau pengucapan kata. Yang kedua, intonasi kata dan intonasi kalimat. Yang ketiga, huruf-huruf yang banyak digunakan dalam kata dan kalimat sederhana yang mudah dikenal anak. Yang keempat, kata-kata baru yang bermakna dan pasca membaca. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menulis permulaan. Yaitu ada 2. Yang pertama, pengenalan huruf, dan yang kedua, latihan. Nah, pengenalan huruf ini yaitu pengenalan huruf yang dilakukan bersama dengan kegiatan membaca permulaan. Penekanan pembelajaran diarahkan pengenalan bentuk tulisan serta lafal yang benar. Dan yang kedua, latihan dalam membaca menulis permulaan. Latihan dapat dimulai dari yang mudah dan yang kesukar. Lalu selanjutnya yaitu penilaian dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Yaitu ada 2 penilaian. Yang pertama penilaian proses dan yang kedua penilaian hasil. Yang pertama penilaian proses itu ada 3, yaitu yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes perbuatan. Kemudian penilaian hasil itu ada 2, yaitu membaca nyaring dan mengisi wacana rumpang dalam berbagai tatanan kebahasaan sesuai dengan pemukusan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, inilah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.